ini lebih banyak perempuan, maka saya memperbanyak teman-teman yang nanti akan bertanya itu dari kalangan perempuan. Dari laki mungkin 3 orang atau 4 orang. Dengan demikian saya memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan ditujukan kepada narasumber yang mana. Di sini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 narasumber ya. Dari denominasi pemuda Indonesia dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Disilakan. Ada? Halo? Halo. Dari... Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, saya Suster Hilda. Suster siapa? Hilda, Elizabeth Hilda. Suster Hilda. Oke. Ya. Pertanyaan saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, terkait tema seminar kita kali ini, apa tindakan konkret dari kaum muda itu sendiri menanggapi arti kata pahlawan dalam... Sebentar. Apa tindakan terkait tema webinar kita kali ini? Pertanyaan saya adalah, apa tindakan konkret dari kaum muda itu sendiri menanggapi arti kata pahlawan dalam situasi COVID-19? Memang tadi udah dijelaskan oleh pemateri yang keberapa ya, tadi aku lupa, tetapi itu kan hanya untuk tenaga medis, tetapi dalam berbagai, ya maksud saya itu tidak hanya untuk tenaga medis gitu. Terus yang kedua, sebagai generasi bangsa itu kan tidak hanya kaum muda, tetapi mereka yang sedang berada dalam usia emas, artinya anak-anak. Nah, bagaimana cara kita, maksudnya cara kita untuk menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam diri anak, dalam khususnya juga sih, bukan hanya dalam diri anak, tetapi juga dalam diri kaum muda yang selama entah mereka yang mengenyam pendidikan maupun yang tidak. Soalnya banyak kali situasi selama ini khususnya demo itu ya, yang mengikuti demo itu kebanyakan kaum muda, sementara dari antara mereka itu tidak semua memahami apa yang mau disuarakan. Terima kasih. Baik. Dari saya. Oke. Dari Pak Ini sebentar, pertanyaannya ini ditujukan ke siapa, Suster Hilda? Yang pertama tadi untuk pemateri yang nomor 1. Oh iya. Ya, maaf. Terus kalau yang kedua, ya mungkin kepada siapa saja. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, dari kami, dari Pak Medi Serui Papua. Dari siapa? Saya minta nanti tanggapannya saja, secara umum saja ya. Saya semua narasumber kalau bisa menanggapi. Begini, bangsa ini ada 3 fase ya. Merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan secara global. Tapi untuk merebut kayaknya sudah selesai itu. 17 Agustus 1945 mulai dari tahapan Sumpah Pemuda sampai 17 Agustus. Rengas Dengklok termasuk. Kemudian mempertahankan sebenarnya sudah selesai tanggal 22 Desember tahun 1949. Karena agresi 1 dan 2 itu mereka berjuang mempertahankan sampai 10 November terjadi yang sekarang kita peringati, dan waktu itu Kongres Pemuda di Jogja juga diselenggarakan, tapi pertengahan karena terjadi 10 November itu mereka bubar dan bergabung dengan area-area Surabaya, dan di situ akhirnya pemuda seluruh Indonesia bergabung di situ karena waktu itu Kongres Pemuda Jogja itu. Akhirnya dari Jong Sumatera sampai Ambon semua bergabung untuk berjuang. Sebenarnya sudah selesai. Setelah itu Indonesia bergabung dengan PBB itu mengisi dan ikut perdamaian dunia, mencapai kehidupan bangsa. Tapi yang anehnya, untuk mempertahankan itu kan serangan dari luar. Mengisi kita di dalam. Tapi kenapa ideologi dari luar masih masuk ini? Mempertanyakan Pancasila yang sudah sepakat 18 Agustus 1945. Berarti ini masih ada serangan dari luar ini. Jadi kita sepakat, kita masih mempertahankan ya. Jadi pendapat para narasumber, apakah kita masih dalam fase mempertahankan atau mengisi? Kalau mengisi, kita lagi mempertahankan begitu. Tapi sekarang kok kayaknya Bhinneka Tunggal Ika dipertanyakan. Berarti ini masih mempertahankan ini
negara ini masih bersatu atau tidak. Sebenarnya jangan dipikirkan itu lagi. Yang dipikirkan adalah mengisi. Tapi kenapa bisa rombongan dari luar bisa masuk ya? Dan kita sudah tahu, kita sudah coupling, dan Gus soalnya pasti sudah tahu itu juga. Semuanya dari luar ini sebenarnya. Kita kan tugasnya kita pemuda adalah mengisi sebenarnya. Betul. Itu dari kami. Mohon komen dari semua narasumber. Semua narasumber ya wajib menjawab ya. Semua narasumber. Salah satu atau salah dua lah. Pokoknya yang penting ada lah komentarnya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bung Maidi. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau kita menjawab dulu sebelum yang lain? Ada lagi? Kan malu-malu lah, yang cewek-cewek yang tadi banyak-banyak itu. Anak-anak muda yang dari wanita dulu lah. Mana? Ayo. Aku kan cewek juga, Bang. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bang Jerry. Enggak, kasih aja dulu lah yang itu, yang lain-lain. Ayo, yang muda-muda, ayo. Masih ada? Halo, masih ada? Peserta yang lain? Saya Iwan Laulu dari Maluku. Iwan Laulu Dari Maluku. Oke, silakan Bung. Silakan. Ini saya mau bertanya soal apa substansi dari Bung Geris dari PMKRI soal NKRI harga hidup. Oh ya. Mau tanya itu aja, substansi. Ya. Oke, terima kasih. Oke, masih ada lagi? Ini baru 3 nih, 3 orang penanya. Kita tambah 1 lagi lah. Masih ada? 1 cewek lah kalau bisa. Ini dua itu laki tambah 1. Pak Moderator, itu nampaknya Mbak Megarita itu dari wajahnya mau nanya, coba disapa itu Mbak Megarita itu. Ayo Mbak Megarita, silakan. Halo. Silakan. Dari Ibu Maria juga kayaknya itu open mic. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita mungkin... Ibu Maria ada open mic itu. Halo? Ibu Maria ada open mic. Masih meriam-riam si jauh. Halo? Ada? Kami itu nanti dulu kawan. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ke narasumber nih. Oke, kalau belum ada, ini sudah ada 3 penanya, tapi jumlah pertanyaannya kurang lebih ada 4 pertanyaan. 3 penanya, 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Suster Hilda. Kalau bicara pahlawan, apa tindakan konkret dari pemuda itu sendiri? Dan diminta harus dijawab oleh pemateri atau narasumber Bung Immanuel. Masela, disilakan. Siapapun bisa, Kak. Siapapun boleh, Kak. Iya, ada 2 kan? Iya, boleh aja sih. Ada 2 pertanyaan. Tadi kata Bunda Suster, pertanyaan pertama dijawab oleh Bung Immanuel, pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan jiwa nasionalisme kepada kaum muda dan anak-anak lah. Bung Immanuel? Iya. Halo, silakan. Moderator. Silakan. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Suster ya. Suster Hilda ya, baik. Suster Hilda. Apa tindakan konkret dari dari arti kata pahlawan dalam konteks COVID-19? Betul. Saya pikir berkaitan dengan arti kata pahlawan ini kan parameternya itu harus diukur pada tindakan-tindakan konkret yang nyata ya. Khususnya pemuda dalam menghadapi COVID-19. Nah, dalam menghadapi COVID-19, kita sudah lihat bukan saja ada peran pemerintah di situ untuk membuat peraturan dan lain-lain sebagainya, tapi
ada organisasi-organisasi kepemudaan banyak sekali yang sudah melakukan tindakan-tindakan nyata. Itulah bagian daripada pahlawan pemuda saat ini dalam menghadapi COVID-19 itu. Contohnya teman-teman dari Cipayung Plus melakukan proses pembagian sembako dan lain-lain, turut serta melakukan sosialisasi terhadap dissenting opinion. Itu bagian daripada pahlawan bangsa sebenarnya. Konkret parameter tindakannya di situ untuk mengukur pahlawan daripada pemuda saat ini. Nah, itu saya pikir itu singkatnya seperti itu. Lalu Oke. yang Oke, lanjut. ada lagi ya, Pak Moderator? Iya, bagaimana cara menanamkan jiwa nasionalisme kepada pemuda, pada kaum muda dan anak-anak lah. Berkaitan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, saya pikir satu, kita harus kembali kepada jalan Pancasila tadi. Pancasila tidak perlu ketika mungkin ya secara teoritis kita boleh memperdebatkan konsep Pancasila itu. Tetapi secara teoritis, secara praktis, kita harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam tindakan kita. Nah, itulah saya pikir nilai-nilai nasionalisme itu semua sudah terkandung dalam 5 sila itu. Sehingga ketika kita kembali kepada Pancasila dan kita mempraktekkan nilai-nilai sila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tanpa sadar kita telah menunjukkan jiwa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Oke. Baik. Karena dimintakan oleh Suster Hilda, oleh semua narasumber, saya minta langsung Bung Ahmad Latupono, Ketua Umum HMI MPO 2020-2022. Silakan, Bung. Halo? Bung Ahmad, ada? Kalau gitu saya berpindah dulu ke Bung Yugi Yurnadi. Halo? Narasumber yang lain ada? Oke, kita berpindah. Halo? Ya, saya ada. Oh, siap. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Saya tanggapi dari yang belakangan dulu supaya nggak lupa ya. Ya, siap. Pak Medi tadi ya, kalau nggak salah ya. Benar. Baik. Apakah kita Pak masih Medi dalam fase menanyakan mempertahankan tentang- atau mengisi? Betul ya. Ya. Jadi memang kita dulu ada terminologi yang bisa digunakan misalnya untuk generasi itu bisa disebut negak, pelaksana, gitu. Memang berbarengan dengan era-era itu, ketika kita mengenal nasionalisme prakemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan dan nasionalisme Indonesia baru. Nah, memang setelah itu terminologinya kita memang agak kacau karena dunia yang kita hadapi ini adalah dunia posmo. Sehingga tatanan-tatanan baku seperti itu, saya kira kita tidak bisa gunakan secara rigid. Apakah kita pada posisi melaksanakan atau posisi mempertahankan? Ya. Saya cenderung membuat analogi begini. Saya kira Indonesia ini merdeka betul 17 Agustus, kita anggap itu sebagai ijab kabul. Maka kemudian tugas selanjutnya adalah tidak sekedar mengisi, tetapi juga mempertahankan bahtera itu. Jadi saya kira mengisi dan mempertahankan dalam konteks kekinian itu simultan. Sama dengan mempertahankan rumah tangga, jadi tidak sekedar juga bagaimana mengisi bahtera rumah tangga itu. Apalagi di era posmo ini, kesetiaan itu banyak digugat. Sama, negara ini banyak juga memang ikatan-ikatan itu menjadi bukan sesuatu yang sakral, kadang-kadang mudah juga profan gitu seperti ingkari. Jadi yang bagus menurut saya
ya mengisi sekaligus mempertahankan bahwa ideologi kita itu secara konsep paripurna, problemnya adalah bagaimana mendaratkan konsep itu dari generasi ke generasi. Saya kira itu PR besar. Jadi karena ini problemnya adalah problem kognisi juga. Jadi saya juga nyambung tadi ke Suster Hilda yang terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana menanamkan nasionalisme. Saya kira ada cara lain. Yang fase pertama adalah membuat orang tahu sebelum dia mencintai. Jadi tunonya itu yang penting. Nah, bagaimana caranya tuno ini? Tuno ini saya kira kita harus di rumah dalam pendidikan informal, orang-orang tua juga harus punya kesadaran yang baik. Apalagi di masa pandemi ini orang tua bertindak sebagai guru juga. Dan dia juga harus memperbanyak referensi itu. Dan pembelajarannya memang kalaupun di pendidikan formal saya kira harus menyentuh. Jadi tidak cukup knowledge kering begitu. Kayak kita tadi mendengar pemaparan Gus sambil meneteskan air mata, ya itu kan touch, sentuhan itu ada gitu. Saya kira kita harus lebih canggih dari propagandis gitu. Jadi guru-guru, dosen-dosen yang berkaitan dengan saya kira karakter dan civic education itu juga harus memberikan sentuhan yang lebih dalam tentang kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira diajak untuk selain tahu juga harus melakukan, to do. Nah, pembelajaran kita ini kan kadang-kadang seringkali hanya diceritakan, tetapi kita tidak to do, tidak melakukan sesuatu. Bagaimana aksi-aksi kebangsaan itu kemudian diterjemahkan dalam kondisi yang kontekstual. Misalnya menjaga lingkungan, kemudian kalau ada perselisihan dengan teman dan lain-lain diselesaikan secara damai gitu. Nah, tadi yang disampaikan kawan itu keteladanan penting dalam konteks to do. Dan yang terakhir memang nanti dia akan menjadi dengan sendirinya to be ketika ya usianya mungkin beranjak pemuda akhir lah itu, dia punya kesadaran intelektual sendiri. Nah, oleh karena itu bernalar itu penting. Makanya Tan Malaka itu dialektika dan logika itu penting. Tidak bisa orang didoktrin lagi model-model pembelajaran P4 dulu. Jadi bagaimana menjelaskan secara sistematis dan mengena itu PR besar. Dan yang terakhir adalah di rumah, di sekolah, dimanapun kita perkenalkan kepada kehidupan bersama. Yang tadi saya sebut duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dengan tetangga kemudian tegur, salam sapa, kemudian dengan orang tua hormat, memberi bantuan kepada yang susah, dan seterusnya. Kalau itu digaungkan terus-menerus, saya kira itu sisi-sisi positif, itu bisa berkembang. Jadi tidak harus memang langsung makro begitu. Kalau diawali dari yang tadi Suster Hilda sebut usia emas ya, itu baik sekali. Nah, kemudian dalam konteks pengertian pahlawan, memang harus dibedakan orang baik dengan pahlawan. Banyak orang baik, kalau levelnya naik dalam konteks keagamaan, dia menjadi orang kudus. Artinya dia berjibaku dengan dirinya sendiri, melatih godaan-godaan keduniawian orang kudus. Nah, level lain dari orang kudus dalam konteks keberanian memperjuangkan sesuatu, melampaui kewajibannya disebut pahlawan. Jadi kalaupun ada orang melaksanakan kewajibannya melewati yang ditentukan itu, menurut saya dia tidak dibatasi oleh yang hidup atau yang sudah anumerta, saya kira itu kondisinya disebut pahlawan. Orang baik banyak yang melakukan pertolongan hari ini, membagi masker, berdonasi, menjadi filantropi, dan seterusnya, itu adalah orang-orang baik. Tapi belum tentu melampaui kewajiban yang ada pada dirinya. Karena ada juga terminologi semakin besar kekuatan orang itu, tanggung jawabnya juga besar. Saya kira begitu, Bung. Baik, terima kasih Abangku. Saya kasih tanggapan. Terima kasih. Ya, masih ada lagi narasumber yang lain, Bung Ahmad Latupono. Atau Bang Yugi Yunardi ada?
Oke, kalau begitu saya berpindah ke pertanyaan yang ketiga dari Maluku atas nama Iwan Laulu. Mohon maaf kalau saya salah sebut nama. Ini ditujukan kepada pemateri yang atas nama Bung Gerens. Beliau mempertanyakan apa substansi dari NKRI harga hidup. Bung Gerens, silakan. Ya, baik. Apa substansi dari NKRI harga hidup? Ini pertanyaan dari Iwan Laulu. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Bung Moderator. Terkait dengan apa substansi daripada penyampaian saya tadi bahwa terkait dengan soal diksi. Jadi pandangan saya bahwa terkait dengan persoalan tagar selama ini yakni NKRI harga mati. Ini soal diksi sebenarnya. Nah, di mana redaksi itu soal diksi di mana Pancasila itu adalah sesuatu yang nilai luhur. NKRI adalah nilai yang luhur dan terus harus dijaga, dirawat dan dilestarikan. Sehingga dia tidak harus mati. Karena kalau kita melihat pengertian mati ini adalah dia akan hilang. Dia akan hilang dan kemudian dia tidak akan hidup lagi. Nah, ini yang kemudian menurut saya lebih sepakat dengan diksi yang harus dipakai adalah NKRI harga hidup. Di mana sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dia terus ada, terus bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu yang harus saya sampaikan tadi, bahwa ini soal diksi dalam kalimat yang sudah ada selama ini, sehingga itu yang perlu untuk kemudian bisa terus menumbuhkan jiwa nasionalisme dari seluruh komponen elemen bangsa Indonesia. Saya pikir singkatnya seperti itu, saya kembalikan kepada Bung Moderator. Baik, terima kasih Bung Gerens. Masih ada lagi kesempatan untuk tanya jawab diberikan kepada peserta. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, disilakan. Karena masih ada narasumber banyak yang belum ini loh. Disilakan bagi peserta. Mungkin narasumber lain ada yang mau ikut menanggapi kali, Bang? Iya, dari tadi saya sudah ini. Oke, sebelum ini, bagi narasumber yang lain dari pertanyaan Suster Hilda, Bang Meidi, dan Iwan Laulu. Mungkin ada yang mau menyampaikan atau mau menjelaskan juga, disilakan. Bang atau Bung Ahmad Latupono. Ada? Halo? Atau IGD Aryawan atau yang mewakili? Silakan. Sebelumnya, mohon maaf ya, rekan-rekan sekalian. Aduh, ini. Ya, saya Siap, juga Ketua. lagi ngisi webinar di sebelah. Oh, jadi tolong di Oke. pengertian. Siap, Ketua. Maaf ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Suster Hilda. Tadi juga sudah dijawab oleh pemateri sebelumnya, tetapi ini ditujukan kepada semua pemateri. Jadi harus dijawab. Iya. Pendapat. Pertanyaannya adalah apa tindakan konkret ya, ini bicara pahlawan ya. Apa tindakan konkret dari pemuda itu sendiri mengenai persoalan COVID-19 ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua masih Suster Hilda, bagaimana cara menanamkan jiwa nasionalisme kepada kaum muda atau juga bagi anak-anak? Silakan Ketua. Ya, terima kasih. Yang pertama soal
pemuda atau peran pemuda dalam penanganan COVID ini ya. Ya. Memang tadi di awal saya katakan bahwa para tim medis harus kita anugerahkan sebagai pahlawan karena menyelamatkan atau sudah bekerja menyelamatkan nasib rakyat Indonesia dari kondisi pandemi. Nah, apakah tidak juga bisa diberikan anugerah itu kepada kaum pemuda? Saya kira bisa. Kenapa? Karena peran pemuda juga bisa mendorong pemerintah dalam hal ini mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Contohnya, pemuda membuat agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan berupa bakti sosial untuk memutus lajurnya virus pandemi COVID-19 ini. Caranya seperti apa? Saya kira anak muda pasti tahu kreativitasnya, ya kan? Banyak hal yang bisa dilakukan. Rasa solidaritas mereka, gotong royong, bahu membahu, menanamkan rasa kemanusiaan, itu juga bagian daripada peran pemuda sebagai agen perubahan. Nah, mereka pemuda sebagai agen kontrol juga bisa masuk dalam lini-lini atau sendi-sendi pemberantasan lajunya virus COVID-19. Jadi menyelamatkan nasib anak bangsa dari serangan pandemi ini bukan cuma hanya dokter, tapi kita semua. Masing-masing memiliki peran dan tugasnya secara berkala. Dokter di rumah, pemuda bisa saja kita buat di lingkungan, di RT RW. Apa kerja-kerja pemuda sebagai pahlawan COVID? Tentunya mereka menyiapkan seluruh perangkat-perangkat untuk membantu tim medis. Jadi bukan berarti peran pemuda itu dipinggirkan atau diasingkan dari kondisi pandemi. Saya kira tidak. Lalu yang kedua adalah menanamkan rasa nasionalisme terhadap pemuda dan generasi pelajar. Saya kira di zaman kita di bangku SD, SMP, SMA sudah ditanamkan yang namanya materi-materi atau yang kita kenal dengan dulu ada yang namanya materi PPKN, materi yang bersifat atau berlandaskan tentang rasa nasionalis kita, rasa menghargai para pejuang bangsa kita. Nah, materi-materi ini sudah dididik di zaman kita masih di bangku SD, SMP maupun SMA. Namun ketika kita dihadapkan kepada situasi global, nah, agar terjadi pergeseran makna, kenapa tadi juga sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya bahwa ada ideologi-ideologi barat, ideologi-ideologi luar di arus globalisasi, di arus modern saat ini, arus kontemporer saat ini, nilai-nilai itu bergeser. Nah, kenapa? Entah minimnya peran kita sebagai generasi muda dalam mensosialisasikan 4 pilar atau mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini yang harus kemudian kita dorong kembali, mendorong peran-peran pemerintah, mendorong tugas-tugas pemerintah untuk melakukan sosialisasi lagi. Kemana peran-peran itu dilakukan? Tentunya pemerintah harus bekerja sama dengan OKP atau Cipayung. Di sini juga ada Bung Gernus dari PMKRI, sama-sama dari timur. Mungkin beliau juga bisa membantu itu. Artinya pemerintah harus mendorong agenda-agenda kebangsaannya untuk berhadapan langsung, bersentuhan langsung dengan pemuda. Kalau bisa didorong ke daerah-daerah terpinggir, contoh di wilayah Maluku, NTT, Papua. Nah itu nilai
nilai kebangsaan mereka itu sudah ada, sudah ditanam sejak dini. Nah, artinya harus diperkuat lagi. Sehingga ketika mereka dibenturkan atau masuk ke titik pusat kota atau Jakarta, mereka sudah tidak lagi tergoyang dengan banyaknya pergaulan kondisi kekinian di DKI Jakarta. Karena hampir di DKI Jakarta ini hampir semua konsumsi ideologi ada di sini. Nah, kita tidak bisa memetakan. Nah, ini tugas dan peran pemerintah yang harus kita dorong, kita kawal, sehingga ideologi Pancasila ini, rasa nasionalis ini, kita dorong lewat kajian-kajian atau diskusi-diskusi kebangsaan. Saya kira itu untuk penanya dari Dr. Hilda ya, Suster Hilda. Suster Hilda. Ya, saya kira itu. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Bang Meidi. Kita kan sudah merdeka. Tugas kita generasi muda dalam mengisi kemerdekaan itu. Tetapi ada pertanyaan yang muncul. Karena ada ideologi-ideologi baru yang masuk ke negara kita. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah kita ini masih dalam fase mempertahankan atau mengisi kemerdekaan itu? Kira-kira jawaban dari Ketua. Iya, saya tadi katakan di awal bahwa memang situasi saat ini, bangsa kita, ideologi kita sedang coba dirongrong oleh ideologi luar atau keyakinan dari luar. Seperti katakan tadi bahwa ada Syiah, Wahabi. Nah, mereka ini HTI, Khilafah. Nah, mereka ini coba mengerongrong kebinekaan kita. Nah, harusnya pasca 1945, 1947, nah, kemerdekaan Indonesia, bangsa kita sudah merdeka, kita sudah deklarasikan dan bahkan tiap 1 tahun sekali lewat 17 Agustus, kita memperingati hari kemerdekaan itu. Nah, harusnya di pasca reformasi ini, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini mengisi pos-pos itu. Namun hari ini, kenapa kita tidak mengisi pos-pos itu pasca reformasi? Karena tadi, ideologi-ideologi itu, ideologi Wahabi, ideologi HTI, Khilafah, mereka ini sedang merongrong kebangsaan kita. Entah mereka mau membajak negara kita, atau mereka ingin mengisi pos-pos itu. Nah, ini pertanyaannya yang harus memang kita diskusi sama-sama. Mereka ingin menikmati demokrasi kita. Mereka ingin menikmati jabatan-jabatan strategi negara kita. Tapi mereka tidak mau mengikuti proses demokrasi. Ini yang lucu. Harusnya kan semua yang mereka inginkan, mereka harus melewati tahap-tahapnya. Ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan anggota legislatif, ada pemilihan presiden. Nah, itu kan proses demokrasi yang hampir 5 tahun pergantian. Bukan kemudian melalui ideologi atau kepercayaan tadi, kemudian mereka merongrong dan ingin menggantikan kekuasaan di tengah jalan. Nah, ini namanya bajak-membajak. Gitu. Artinya ketika mereka melakukan hal ini, maka mereka bisa dikatakan bahwa mereka lah yang kemudian inkonstitusional, gitu loh. Mereka harus dihadapkan kepada persoalan hukum karena mereka tidak menggunakan jalur itu, inkonstitusional, saya kira itu. Jadi tugas kita memang saat ini adalah ada 2. Yang pertama menyiapkan diri untuk mengisi pos-pos itu, dan yang kedua adalah mempertahankan bangsa kita ini, mempertahankan Indonesia ini sampai 20 tahun ke depan. Agar generasi kita, anak cucu kita, tidak hanya kita tinggalkan nama Indonesia ini sebagai sebuah kenangan. Tapi Indonesia ini tetap ada, utuh, dan 5-10 tahun sampai 20 tahun Indonesia tetap ada. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bung Ahmad Latupono. Barangkali masih ada dari Bang Yugi Yunardi ada?
Bang Yugi ada? Halo? Atau dari IGD Aryawan atau yang mewakili? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau begitu, masih ada pertanyaan? Oke, saya pikir sudah tidak ada pertanyaan ya, dan narasumber yang mau menambahkan juga sudah tidak ada ya. Yang sudah menjawab Bung Immanuel, Bung Ahmad, Bung Geren, sama abang kita Sutrisno, IGD Aryawan, dan Bang Yudi Yunardi belum ada, belum memberikan ini. Saya pikir sudah tidak ada, maka kita berpindah ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu closing statement para narasumber. Masing-masing memberikan closing statement-nya kurang lebih 1 menit. Kita mulai dari Bung Immanuel. Mas ya, disilakan closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator yang sungguh saya sangat hormati. Closing statement saya terhadap semua yang sudah kita bicarakan di sore ini. Saya hanya ingin berpesan kepada generasi muda agar mari kita lebih sama-sama menjaga etika berbangsa dan bernegara kita. Mari kita memegang teguh Pancasila dan belajar yang sungguh-sungguh untuk menaruh harapan yang besar kepada bangsa dan negara ini. Mungkin dengan negara yang terbuka seperti ini, tidak bisa juga dipungkiri bahwa kita akan mengalami problem bangsa, yaitu ideologi-ideologi luar yang masuk pada bangsa ini. Namun, ketika kita berpegang teguh dan jalan kepada jalan Pancasila dan konstitusi, maka apapun ideologi dari luar tidak akan bisa mengganggu kita dan merongrong bangsa ini. Sekian dan terima kasih atas closing statement saya. Baik, narasumber yang berikutnya, silakan. Ya, belum saya bisa langsung sekalian pamit ya. Siap. Ya, bertepatan dengan diskusi kita pada kesempatan hari ini ya, Hari Pahlawan, sudah dikatakan tadi juga bahwa menjadi pahlawan itu bukan berarti kita harus kemudian balik ke belakang untuk perang mengangkat senjata atau bambu runcing melawan penjajah. Namun harapannya adalah kita menjadi pahlawan untuk tetap mempertahankan bangsa ini, ya kan, menyelamatkan ideologi Pancasila dari serangan-serangan ideologi-ideologi luar, agar Pancasila tetap jadi satu pemersatu, Pancasila menjadi ideologi dunia, dan Pancasila tetap bersinar sepanjang masa sehingga generasi-generasi penerus kita tetap menikmati yang namanya Pancasila. Nah, mungkin itu dari saya, sekaligus pamit ya, karena ada lebihnya lagi. Pamit semuanya. Gus, mungkin yang saya kenal di sini cuma ada Gus Soleh dan Bung Gren ya dari PMKRI. Mungkin dan seluruh narasumber yang tidak saya kenal satu persatu, mungkin bisa kita jumpa di lain waktu. Saya pamit lebih dulu. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Latupono. Terima kasih closing statement-nya. Langsung saja ke Bang Yugi Yunardi. Disilakan closing statement-nya. Halo? Halo? Halo?
Halo? Udah nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Iya. Oke, Bang Sutrisno, silakan, abangku. Baik, siap. Closing statement-nya, silakan. Baik, berkaitan dengan tema webinar hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terhormat, pemuda bisa menjadi pemersatu bangsa ketika dirinya tahu dan mampu membayangkan Indonesia sebagai sebuah entitas yang kesatuan, yang tunggal ika. Kemudian pemuda sebagai penjaga toleransi ketika dirinya sudah kokoh dan mampu bertindak sebagai garda terdepan bangsa. Pemuda bisa menjadi pengawal Bhinneka Tunggal Ika ketika kesetiaannya kepada NKRI suci dari waktu ke waktu. Dan pemuda bisa menjadi pahlawan ketika dia mampu berbuat melampaui kewajiban yang diemban saat ini. Di Hari Pahlawan ini, doa saya semoga mandiri bangsaku, berdaulat negeriku. Selamat Hari Pahlawan. Untuk semua pemuda, saya ingin mengutip satu frase dari bahasa Pali. Apamadena Sampadeta. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Demikian, Bung Freddy. Saya kembalikan. Baik, terima kasih closing statement-nya, abangku. Berikutnya, Bung Gerens, disilakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan closing statement saya terkait dengan diskusi kita pada kesempatan ini. Pemuda sebagai pahlawan dalam menjaga kebinekaan dan toleransi. Indonesia merupakan negara yang pluralisme, tentu terdapat banyak nilai-nilai keluhuran yang ada dalam kehidupan keindonesiaan yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Sehingga pada kesempatan ini saya mau mengajak kita selaku pemuda maupun seluruh komponen elemen masyarakat yang juga turut berpartisipasi menonton jalannya diskusi ini, bahwa mari kita bersama-sama mendidik kecintaan kepada bangsa dengan menghormati bahasa dan adat serta agama, suku, dan ras tanpa memandang bulu demi mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dan menuju pada kehidupan yang damai dan sejahtera sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita para founding father pendiri bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih closing statement-nya Bung Damianus Gerens Ohoiwutun. Dan terakhir yang mewakili Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, disilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Halo? Halo, silakan. Disilakan Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia atau yang mewakili untuk menyampaikan closing statement-nya. Disilakan. Udah nggak ada, Pak. Oh, udah nggak ada. Oke. Maka saya sedikit menambahkan kata mutiara dari Bung Karno,
ya dari Bung Karno mengenai pahlawan, ya. Jadi kata Bung Karno, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri, ya, dari Bung Karno. Baik, kita berpindah. Tadi narasumber semuanya sudah menyampaikan closing statement-nya. Kita masuk kepada cara yang berikut, yaitu kata penutup dari Habib Ali Assegaf. Ya, silakan. Dengar suara saya? Dengar. Oke. Dengar, Bib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahli baitin nubuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Saya minta tolong sebentar. Lingkungan ini biarin ada yang nutup sebentar. Mas, minta tolong ditutup, Mas. Ya, ditutup. Maaf ini karena saya di ruangan yang terbuka, jadi harus agak pada saya diserahkan untuk urusan menutup. Sebetulnya menutup itu lebih indah kalau seandainya memaparkan dan melakukan closing. Tapi menutup sebuah webinar yang luar biasa dari awal, apalagi ada kalimat terakhir yang diungkap oleh Bung Karno, dan itu sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manusia, Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Ucapan ini adalah ucapan Al-Quran melalui lisan Bung Karno. Dan saya mendirikan sebuah lembaga yang namanya Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno. Tema ini menjadi sangat menarik ketika ada istilah pemuda pahlawan pemersatu bangsa. Awal tadi ada pemateri yang ingin mengatakan pemuda dengan memisahkan pahlawan, karena ingin mengatakan kepahlawanan itu adalah sesuatu. Dan menarik bahwa Suster Bilda ya tadi, yang menanyakan tentang pahlawan. Sehingga tema penutupan saya ini menjadi mudah-mudahan betul-betul merangkum, memberi makna tersendiri. Pertama, pahlawan itu biasanya berbicara masa silam dan terhubung dengan sejarah. Binatang, sekumpulan binatang, ada kambing, ayam, ketika berkumpul dia tidak pernah bisa disebut dengan masyarakat. Tapi ketika manusia dengan keragaman suku, keragaman agama, keragaman yang ada pada dirinya, mereka disebut bermasyarakat. Dan ketika mereka berhubung dengan masyarakat, mereka berhubungan dengan sejarah. Artinya, dia akan berbicara tentang bagaimana menghidupkan tatanan sosial. Menarik, kalau yang tadi dikatakan tentang fase tentang merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, atau mempertahankan kemerdekaan. Kadangkala kata kemerdekaannya diganti dengan istilah NKRI, mengisi NKRI, atau mempertahankan NKRI. Esensinya adalah para pahlawan adalah orang yang menginginkan kehidupan yang mati. Ketika masyarakat itu sudah tidak peduli, maka dia menghidupkan manusia menjadi saling peduli. Itulah para pahlawan. Ketika dia merasa bangsanya diambil hak-haknya, dijajah, maka dia merebut hak itu datang dari Tuhan pencipta kemanusiaan ini. Maka itulah pahlawan. Pahlawan ada namanya, ada tanpa nama. Tapi esensi pahlawan adalah manusia yang ingin melakukan pelayanan sesama. Karena itu menurut hemat saya, ketika kita bicara tentang pahlawan, itu terhubung dengan yang
hari ini kita duduk, bahwa hari ini sebuah negeri ini hadir dari sebuah buah dari darah dari orang yang menginginkan bangsa ini hidup. Buah dari karya orang yang memberikan pikirannya buat bangsa ini. Itulah pahlawan. Mereka lah adalah pahlawan sejati. Karena itu para pahlawan tidak pernah melakukan transaksi. Dia ketika mau melawan penjajah, dia berpikir untuk membuat proposal, duduk merumuskan kapan kita melawan, ada dananya atau tidak. Tidak. Mereka perlu orang lain hidup. Dia akan menginginkan kebahagiaan dan kemenangannya. Inilah pahlawan. Dalam Islam itu disebut dengan motif cinta. Motif keinginan menghidupkan manusia tanpa melihat sukunya apa, agamanya apa, kelompok apa, yang penting ada kerukunan, ini yang disebut dengan motif cinta. Maka ketika Gus Soleh mengajak saya membuat istilah dengan nama agama cinta, ini bukan agama baru, artinya agama yang basisnya cinta. Agama yang basisnya kepedulian. Inilah yang diinginkan, motif cinta ini untuk sebuah kemerdekaan. Makanya di dalam pandangan Al-Quran itu menyebutkan dengan istilah anishkurli wali walidaik. Terima kasihlah kalian kepadaku, kepada Tuhan yang menginspirasi bahwa kalian hidup sudah bersuku-suku dan berbeda-beda, itu keinginan Tuhan. Bahkan ada yang sifatnya diberikan dalam bentuk pilihan, bahwa kita beragama beda itu karena kita memilih agama ini. Ketika kita berbeda ideologi, itu pilihan. Ketika kita berbeda politik, itu pilihan. Tapi ketika kita menjadi suku tertentu, itu bukan pilihan, itu bawaan ciptaan. Dua antara pilihan dan bawaan ciptaan ini dibingkai untuk sebuah tujuan yang namanya kemerdekaan. Dan esensi dari semua agama, saya temukan terutama agama-agama Ibrani adalah agama yang membangun misi kemerdekaan. Misi kemerdekaan ini kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan jasa para pahlawan. Nah, ayat Al-Quran mengatakan, terima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Orang tua yang dimaksud adalah para pahlawan. Karena di sini para pahlawan adalah ayah dari leluhur bangsa ini. Bukan ayah yang bersifat biologis, tapi ayah kita adalah orang yang mau melayani sesama. Ini closing statement saya. Kalau ingin Indonesia ingin tetap maju, maka lahirkanlah para pahlawan. Kata pemuda di sana bukan berskala umur, karena setiap orang yang masih muda, orang yang lahir pasti akan mencapai fase pemuda. Saya setuju dengan istilah pemuda pahlawan pemersatu bangsa, karena ini adalah pemuda yang menghidupkan NKRI dan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bagus ya tadi ya dari awal. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas, Bib, jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Habib Ali Assegaf yang telah memberikan closing statement-nya untuk mengakhiri webinar kita pada sore hari ini. Untuk kemudian kami mohon kepada Habib Jafar Sodik untuk menyampaikan ataupun memimpin doa penutup. Kepada Habib Jafar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar sekalian dan para narasumber, mohon maaf tadinya saya mau baca puisi, akan tetapi karena waktu dan juga sudah mendengar menjelang maghrib, khawatir teriak-teriak. Mungkin nanti puisinya saya kirim saja agar di-share oleh panitia di YouTube. Baik, mari kita sama-sama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Terutama kita hadiahkan doa kita untuk para pejuang bangsa.
ila hadratin Nabi Mustafa wa ila ahlul pejuang al-mujahidin di Indonesia. Al-Fatihah, mengeningkan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah kami, hamba-hambamu, untuk mendidik generasi yang memiliki rasa terima kasih kepada para pejuang, agar mereka terbangkit untuk berjuang, mempertahankan dan mengembangkan NKRI sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada para pejuang yang telah mengeluarkan semua daya upaya, keringat, air mata, dan darah untuk kita semua saat ini. Duhai Sang Maha Cinta, jangan jadikan untuk kami generasi yang loyo, generasi yang tidak mengerti tentang makna hidup, tapi lahirkan bagi kami generasi yang memahami siapa dirinya, mau kemana dan tidak kemana, dan bagaimana cara untuk menghadapi kehidupan ini. Duhai yang Sang Maha Cinta, jadikanlah pada generasi kami pengetahuan untuk membaca siapa sebenarnya yang harus diikuti. Apakah mereka yang menjadikan generasi kita seperti bebek yang digiring ke sana kemari atas kepentingannya, ataukah siapa yang berjasa terhadap rakyat negara kita NKRI? Wahai Sang Maha Cinta, jadikanlah generasi kami adalah pemuda-pemuda yang memiliki jiwa pahlawan, sebagaimana telah Engkau hadirkan pahlawan-pahlawan bangsa pada nenek moyang kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, protokol. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke abangku yang ganteng. Sorry, bateraiku lobet nih. Mati tadi. Siap. Siap, abangku. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Jafar yang telah memimpin doa penutup kita pada webinar kita hari ini. Saya selaku operator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati audiens sekalian dan juga di hati narasumber. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Pak Moderator yang sangat luar biasa, dan juga para audiens yang tetap semangat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum saya menutup, saya ingatkan ataupun saya himbau lagi kepada seluruh peserta untuk mengirimkan screenshot-nya ya, untuk mengirimkan screenshot-nya ke grup Agama Cinta. Bagi yang nggak bisa masuk di grup Agama Cinta 1, bisa bergabung di grup Agama Cinta 2. Untuk yang belum bergabung ataupun masih belum tergabung ke dalam grup Agama Cinta, bisa japri saya di nomor yang telah saya share di kolom chat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.